Baik, sekarang saya akan menunjukkan cara instalasi Debian 10 pada VirtualBox. Langkah pertama, kita open VirtualBox-nya. Untuk membuat mesin server baru, kita bisa memilih New, bisa juga dari mesin, kemudian klik New. Untuk namanya, saya akan menggunakan server Debian 10,2. Nah, untuk mesin foldernya dia akan secara default muncul di sini. Untuk tipenya Linux dan versinya kita akan menggunakan 32 bit. Kemudian next. Untuk memory size-nya kita hanya menggunakan 1/4 atau tidak bisa melebihi dari garis merah. Kemudian next. Untuk hard disk-nya, silakan pilih create a virtual hard disk now. Create. Untuk tipe filenya, silakan pilih VDI. Untuk memori RAM-nya, kita cukup menggunakan 8 GB, kemudian create. Nah, sekarang di sini sudah muncul nama server Debian-nya. Kemudian kita akan memulai installernya. Pertama, kita akan memasukkan file DVD-nya terlebih dahulu. Silakan pilih setting. Kemudian storage. Untuk memasukkan file datanya, silakan klik empty. Dan di titik bagian kanan ini kita akan memilih di mana filenya tersimpan tadi. Nah, di sini ada DVD 1. Kemudian silakan klik dan open. Kemudian oke. Nah, di sini sudah masuk file Debian-nya. Kemudian kita akan klik start. Untuk installer dalam menu mode text, kita akan menggunakan atau memilih install. Silakan pilih kemudian enter. Nah, untuk bahasanya kita pilih defaultnya yaitu bahasa Inggris, kemudian enter. Untuk country, kemudian kita pilih Indonesia yaitu yang paling bawah.
lalu kita cari Asia, kemudian pilih Indonesia. Kemudian untuk konfigurasi base defaultnya, kita akan menggunakan United States, dan enter. Untuk konfigurasi keyboardnya, kita akan memilih yang standar, yaitu American English. Kemudian enter. Kemudian konfigurasi network, kita biarkan template defaultnya Debian. Bisa juga namanya dirubah. Nah, di sini kita akan menggunakan nama Debian, kemudian continue. Nah, untuk domain name-nya di sini kita bisa mengosongkan. Kemudian continue. Kemudian root-nya kita akan menggunakan password-nya, yaitu root. Untuk menampilkan password-nya, silakan tekan tombol spasi untuk memunculkan tanda bintang agar password-nya terlihat. Kemudian continue. Ketikkan password yang sama. Untuk menampilkannya, klik tanda bintang, kemudian continue. Kemudian untuk full name for the new user, kita akan menggunakan nama kita, yaitu Selvin Lestari. Kemudian continue. Nah, untuk username for your account diambil dari nama yang telah kita masukkan tadi. Kemudian continue. Nah, untuk user akun kita diminta untuk membuat passwordnya. Kemudian kita akan memasukkan passwordnya, yaitu root. Kemudian continue. Lalu ulangi lagi passwordnya. Continue. Sekarang memilih zona waktu. Karena saya di Kota Medan, maka saya akan memilih Western. Kemudian enter. Kemudian partisi ada dua, yaitu partisi guide, yaitu ini adalah cara praktis, yaitu kita dipandu. Nah, kemudian yang satu yaitu manual, ini digunakan untuk para user yang sudah mahir. Nah, karena kita belum mahir, kita akan memilih guide. Kemudian enter. Nah, untuk harddisknya kita pilih SCS i3, kemudian enter. Nah, kemudian partisi scan-nya kita pilih
all files, kemudian enter, kemudian kita finish. Kemudian pilih yes untuk menerapkan apa yang sudah kita jalankan sebelumnya. Kemudian pada configure the packet manager ini kita pilih saja no agar proses instalasinya lebih cepat. Kemudian di sini kita akan tetap memilih no. Sekarang tahap memilih dan menginstal software. Dalam pemilihan software nanti ada participate usage survey, kemudian kita pilih no. Selanjutnya adalah pemilihan software. Nah, di atas ini secara default sudah diberikan bintang. Namun kita akan menghapus bintangnya. Untuk server kita akan menggunakan standar sistem utilities, yaitu tampilan mode teks, kemudian continue. Nah, sekarang proses instalasi servernya sudah mencapai 100%. Tahap berikutnya tahap berikutnya adalah instalasi bootloader. Di sini. Kemudian tahap berikutnya adalah instalasi bootloader. Di sini biasanya menggunakan grab. Kemudian kita tunggu.
Di sini kita akan pilih yes. Kemudian untuk pemilihan bootloadernya ini kita akan arahkan ke hard disk. Kemudian enter. Maka berikutnya adalah tahapan finishing. Kemudian proses instalasi kita sudah selesai. Klik tombol continue. Nah, dengan tampilnya Debian login, maka sistem operasi kita sudah siap dijalankan. Untuk login, kita akan menggunakan password yang kita gunakan tadi, yaitu root. Kemudian passwordnya kita masukkan dengan root. Di sini tampilan passwordnya tidak akan terlihat. Kemudian enter. Maka dengan tampilan yang seperti ini, itu menunjukkan bahwa Debian kita sudah siap dijalankan. Demikian proses instalasi server Debian. Terima kasih.